dari yang dari yang maka kami lakukan uang kita pada pertemuan kali ini akan mengkaji pembahasan seputar tanda hak atas fikir mudhari hari yang sahih akhir maupun yang terakhir agar yang tak masuk al-af'al khamsah. Namun setelah kita teliti dengan seksama, ternyata fi'il mudhari ini juga mengalami keadaan mati. Oleh sebab itulah pembahasan seputar fi'il mudhari kita bahas secara utuh, tidak hanya membahas tanda isrofnya saja, tapi juga membahas tentang cara membacanya dan bahkan kapan fi'il mudhari itu mabni, dalam arti harokat akhirnya tetap tidak berubah. Selain bahasa itu, fi'il mudhari bagaimana yang telah kita pahami adalah fi'il yang menunjukkan arti sekarang ataupun akan datang. Ya, baik itu hukum asalnya. Tapi ada juga fi'il mudhari yang mengandung arti madhi. Ya, fi'il mudhari yang mengandung arti madhi. Tapi tidak saya jelaskan saat ini. Dikarenakan pembahasan tentang ini ada sendiri. Selain yang pertama adalah pembahasan ilmu mudhari bahtun sahih. Pembahasan seputar masalah sharaf, yakni pembentukan fi'il mudhari. Menurut ilmu sharaf, supaya kita tahu lafaz itu adalah fi'il mudhari. Yang pertama, yuzkar awal mudhari bi dhammah. Huruf awal pada fi'il mudhari diberi harokat dhammah. Idza kana ma fihi rubaiyan mazidan atau asliyan. Jika fi'il madhinya itu rubai, baik rubai mazidan karena ada tambahan huruf, atau rubai asliyan, yakni hurufnya asli 4, tidak ada satupun huruf tambahan, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya pada dhammah. Saya jelaskan contoh fi'il mudhari yang ketika fi'il madhinya rubai mazid, artinya 4 huruf, tetapi tidak semuanya asli, ada yang tambahan. Berapa huruf? 4. Disebut
kembali. Apakah ada huruf tambahannya? Ada. Hamzah di awal. Ya. Tadi itu baik. Baik dalam arti 4 huruf. Mazid dalam arti ada berapa ya? Saya tahu. Salah. Dan juga yang diistilahkan kembali mazid itu tadi itu huruf asalnya 4, mazid kemudian ditambahi dengan sesuatu tambahan. Ya, itu istilah kata itu kalian harus objektif, dan harus memahami apa maksudnya sehingga tidak langsung vonis istilah yang salah. Sekali nanti kalau belajar al-kifayah soal istilah sulasi mikarah, ada sulasi mazid, ada rubai mikarah, ada rubai mazid. Ketika membahas rubai mazid itu jumlah huruf aslinya baik, kemudian ada satu atau huruf tambahan. Itu bukan yang dimaksud rubai mazid dalam pembahasan kita sekarang ini. Nah, rubai itu aslinya jumlah hurufnya 4, mazid salah satunya ada yang tambahan. Atau yang rubai asli. Sebenarnya rubai asli. Memang semua hurufnya itu berjumlah 4 dan asli semuanya. Betulnya dan ini keempat-empatnya asli semua. Nah, keempat-empatnya apa ini? Asli semua. Disebut dengan rubai asli. Kalau jumlah hurufnya 4, tapi ada yang tambahan. Di antara 4 itu ada huruf tambahannya. Disebut rubai mazid dalam pembahasan kita saat ini. Dalam surah nanti, rubai mazid itu maksudnya adalah aslinya 4, terus mazid tambah dengan 1 lagi atau 2. Jika nanti kita sudah sih, ya. Cuma istilah saja. Ya. Nah, kemudian rubai mazid yang dimaksud dalam bahasa kita tadi ialah rubai artinya fi'il mazid yang bukan 4 huruf. Mazid berarti salah satu asal yang tambahan, bukan huruf asli. Rubai maksudnya jumlah huruf fi'il mazid 4, asli maksudnya 4-4-nya asli, tidak ada tambahannya. Kalau ada fi'il mudhari dan fi'il madhi semacam ini, baik rubai mazid atau rubai asli, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya di dhammah. Atau menjadi yuk sama siapa aja ini sudah itu sama kita. Pembahasan kita ialah pembahasan bagaimana cara membaca huruf pertama pada fi'il mudhari. Itu pembahasan cara bertarikat seperti dalam ilmu sharaf. Karena ini pembahasan ilmu nahwu sehingga ilmu sharaf sangat disangkutkan sedikit-sedikit saja. Ya. Nah, wa yuskar awwaluhu fil fathah. Tidak ada ghairu baik. Tak singkat tapi itu tak perinci dalam firman. Berarti selain yang fi'il madhinya itu 4 huruf, baik rubai mazid atau rubai asli,
Maka cara membaca fi'il mudhari ini ialah huruf pertamanya di fathah. Ketika selain itu berarti pada istilah sulasi. Sulasi ini hurufnya 3. Nah, bukan sulasi mazid. Hurufnya 3. Benar-benar cuma 3. Karena bahasa istilahnya sulasi mazid itu ialah huruf aslinya. Nah, kemudian jika jumlah hurufnya, kemudian salah satunya ada huruf tambahan. Tidak mungkin. Karena minimal jumlah kalimat itu terdiri dari 3 huruf. Dari namanya ya. Dari huruf sulasi maksudnya semuanya hurufnya asli. Selain itu baik. Tadi sulasi. Kalau ada fi'il mudhari dari fi'il madhi sulasi, itu yang hurufnya cuma 3. Maka huruf pertama pada fi'il mudhari yang dibaca fathah. Alimah namanya sulasi karena jumlahnya 3 hurufnya. Dan selain itu pakai sulasi. Tetapi fi'il mudhari'nya karena fi'il madhinya itu sulasi, maka huruf pertama pada fi'il mudhari'nya kita ya. Ya. Selain kepada adalah sulasi. Kemudian humasi, ya subhati, ya subhati. Humasi berarti fi'il madhi yang jumlah hurufnya 5. Contohnya yang tolak itu dalam istilah seorang yang lain adalah sulasi mazid. Huruf aslinya cuma 3, tolak. Kemudian ada tambahan 20 disebut sulasi mazid. Tapi dalam istilah kita saat ini yang dibahas adalah jumlah hurufnya. Ya, yang tolak itu humasi. Dalam arti jumlah hurufnya 5. Tadi selain tadi, ya, karena fi'il madhinya itu humasi, jumlahnya 5. Dan itu jumlahnya huruf pertamanya di fathah. Yang tolak yang tolak. Nah, selain humasi, yang penting juga kembali adalah ganti. Apa sudah sih? 6. Jumlah hurufnya 6. Kemudian di order 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya sudah. Kalau membaca mushaf itu juga disebut sulasi mazid. Nama huruf aslinya 3, kemudian ada tambahan 3 huruf lagi. Tapi yang kita kaji di sini adalah yang penting jumlah hurufnya. Sudah itu jumlah hurufnya. Nah, kalian kalau misalkan nanti mentaklik kita bayar itu harus paham. Kalau tak paham nanti malah nyalakan, nanti tak tarik lagi tak nyalakan. Ya. Sudah di masjid sebelah hurufnya berapa?
Nah, kalau fi'il madinya sudah yakni jumlah hurufnya 6, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya dibaca fathah. Jadi yang pakai selain robai. Kalau robai dari jumlah hurufnya apa? Itu masjid atau asli jumlahnya 4. Ya. Nah, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya dibaca dhamma. Selain dari lam, atau jadi huruf awal fi'il mudhari' dibaca fathah. Sudah itu dia salah baca. Pertanyaan. Ketika kita membaca huruf awal fi'il mudhari', lihat fi'il madhinya dulu. Ya. Fi'il madhinya itu jumlah hurufnya berapa? Kalau jumlah hurufnya 4, yakni rubai, maka huruf awal fi'il mudhari' yang dibaca dhamma. Tapi kalau selain itu, baik yang jumlah hurufnya 3, yakni sulasi, atau yang jumlah hurufnya 5, yakni khumasi, atau yang jumlah hurufnya 6, yakni sulasi, maka huruf awal fi'il mudhari' dibaca fathah. Itu pembahasan soal singkat. Ya. Jangan bingung, saya cuma mengingatkan. Nanti kalau dalam bahasa soal al-kifayah, istilahnya bukan seperti ini. Ya, istilahnya nanti ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid, ada rubai mujarad, ada rubai mazid. Kalau pembahasan kita, yang penting jumlah hurufnya. Sulasi itu jumlah hurufnya 3, rubai itu jumlah hurufnya 4, khumasi jumlah hurufnya 5, sudasi jumlah hurufnya 6. Kalian, Amir, paham? Kalau khumasi jumlah hurufnya berapa? 5. Kalau sudasi, sulasi. Kalau rubai, alhamdulillah. Nah, kalau fi'il madhinya itu rubai, maka fi'il mudhari' huruf pertamanya dibaca apa? Fathah apa dhamma? Fathah. Ya. Kalau fi'il madhinya itu sudasi, maka fi'il mudhari' huruf pertama yang dibaca fathah apa dhamma? Fathah. Ini masalah sepele, tapi kalau diperhatikan nanti bisa salah. Urutan dhamma sama fathah saja itu nanti menjadi pelanggaran berat dalam hukum yang hukumannya ya lumayan. Dinyatakan apa ini? Bersalah. Ya. Nah. Kemudian bahtun i'rab. Fi'il mudhari' kita bahas dalam hal i'rabnya. Ternyata fi'il mudhari' ini tidak semuanya mu'rab, tapi juga ada yang mabni. Sehingga pembahasan i'rab di sini meliputi 2 hal, yakni halatul bina dan halatul i'rab. Yang dimaksud halatul bina ialah fi'il madhi yang mabni, harfnya tetap tidak berubah. Yang dimaksud dengan halatul i'rab ialah keadaan fi'il madhi yang mu'rab selalu berubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Baik.
Pembahasan pertama ialah khalatul bina. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Al-jawab, fi'il mudhari itu mabni dalam dua keadaan. Yang pertama, ma'a nunil inas, jika bersambung dengan nunul inas atau nunun niswah atau nun jamak muannas salim. Nunul inas boleh, nunun niswah juga boleh, nun jamak muannas salim juga boleh. Jika fi'il mudhari bersambung dengan nunun inas atau nunun niswah atau nun jamak muannas salim tadi, maka fi'il mudhari menjadi mabni sukun. Mabni apa ini? Sukun. Masuki tanda alat yang menasabkan, dia tetap sukun. Dimasuki hal yang menjazmkan, dia tetap apa ini? Coba kalian tasrif kalimat yang sudah kalian pelajari dalam surah. Apa tadi yang tulis? Allah. Yafiru. Coba sama-sama. Yafiru. Yafiru. Dalam tafsiran itu ada dua yang tersambung dengan nunul inas atau nunul niswah atau nun jamak muannas salim. Manakah dua kalimat itu? Yuk. Ya, nah, dan tasrif. Yafirna dan Yafirna. Coba dilihat, lengkapnya itu disukun. Disukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun. Nunul inas. Yafirna. Nah, itu menunjukkan pelakunya jalan hanya wanita. Dan itu dikasih huruf yang menasabkan, ya tetap, ya coba tre ayyafirah. Tapi ayyafirah, ayyafirah, ayo, ayyafirah, ayyafirah, ayyafirun, ayyafirun, tetap kan? Terus antakfirna tetap disukun, ya kan? Antakfiru. Semuanya berubah. Ada yang berubah, ya kan? Ada yang membuang nun. Kenapa? Ada parun. Ya kan? Ada yang tetap saja. Yani pahami karena ada hubungan nunul inas atau nunul suara atau nunul. Baik,
Jadi kalau ada fi'il mudhari yang sambung dengan nunul dinas, maka mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, yakni bila bersambung dengan nun taukid al-mubasyirah. Nun taukid al-mubasyirah. Nun taukid nun itu menguatkan buah pernyataan. Mubasyirah artinya nun taukid dan huruf akhir fi'il mudhari tadi langsung ketemu tanpa ada kondisi. Namanya mubasyirah. Yang hujan asalnya kan yang rujuk. Ini sambung dengan nun taukid mubasyirah. Nun taukid itu ada kalanya kita tasdil, ada kalanya sukun. Tapi kita tidak peduli nun taukidnya itu sukun atau tasdil, yang penting nun taukid. Yang kita jadikan pembahasan ialah akhir pada fi'il mudhari tadi itu mengalami perubahan atau kata yang terjadi. Dalam pembahasan ini kita jelaskan kalau ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid al-mubasyirah, maka dia juga berdiri ala al-fath. Maksudnya apa? Al-fath. Disebut mubasyirah karena huruf akhir fi'il mudhari dan nun taukid tersebut kosong, sambung. Tidak apa ini? Nah, bukan sambung. Tapi kalau dipisah antara huruf akhir fi'il mudhari dan nun taukidnya dipisah, maka disebut nun taukid ghairul mubasyir. Sehingga tidak mabni lagi. Banyak mabni, ya bagaimana yang lain yang tidak ada nun taukid ini? Kalau anak perlu hamzah, kadang tubuh undur, yang kadang tertunduk karena sudah tidak mubasyir. Contohnya yang hujan, yang hujan, ya kan? Di huruf akhirnya mana? Orang yang jimnya kan? Ya kan? Iya. Kalau kami menukil kata bunyi ini, yang hujan, yang hujan, terus yang berguna, kalau yang untuk diri, yang berguna, yang berguna, yang berguna, yang berguna. Yang berguna ya, namanya nun bukan taukid, nama apa ini? Nun bina, ya. Coba dilihat ini. Baik yang terjadi maupun yang berguna, ini nun taukidnya disebut nun taukid ghairul mubasyir.
Kenapa? Tidak ketemu langsung. Nah, ini ada bangunnya nanti, rasional. Bangunnya untuk memperingatkan. Tapi berarti kan walaupun komunitas untuk disini, tapi ini yang kemudiannya untuk memang, tapi seluruh akhir ilmu baik langsung benar-benar oke, ya. Nah, kalau yang ini namanya nutoket mubasyirah. Kalau yang ini namanya nutoket mubasyirah. Bedanya kalau nutoket mubasyirah ialah seluruh akhir ilmu baik langsung bertemu dengan nutoketnya. Cara yang bisa. Kalau yang memang membaca, huruf akhir kemudian tidak langsung kita menutupkan akan misalnya. Baik yang nampak maupun yang tidak. Yang sunnah kita karena hukum adalah dalamnya. Setelah huruf akhir ketiga, kalau tapi kemudian yang sama dengan nun taukid mubasyirah, maka ilmu tadi mabni al tapi kalau kita dengan nun taukid ghairul mubasyirah yang terserah. Ya, terserah ambilnya. Hukumnya sama seperti ketika tidak ada nun taukid. Begitu. Ya. Coba kalian mentaskan ilmu doa yang ada nutauhid. Yang tubanna, yang tuban, yang tubunna, tubanna, tuban, yang tubunna, tubanna, tuban, tubunna. Takubinna, takubani, takubani, akubanna, nakubanna. Ayo, Natri, yakubanna, yakubanna, yakubani, yakubanna, yakubani. Loh kok dia? Bahwa tak tapi kelihatannya kok aku sudah sekali menirukan ya. Yuk. Yaktuban. Yaktubanna, yaktuban, yaktubunna, taktubanna, taktuban, yaktubnani, taktubanna, taktuban, taktubunna, taktubanna, taktubanna, taktuban. Taktubinna, taktuban, taktubna, aktubanna, taktubanna. Itu ada ilmu doa yang bersambung dengan taukid mubasyirah. Ada yang bersambung dengan taukid ghairul mubasyirah. Yang mabni fathah, ya yang bersambung dengan taukid mubasyirah. Yang tubanna. Taktubanna. Kemudian aktubanna, naktubanna. Sisanya sama seperti ketika itu ada nun taukid. Entah itu pakai nun atau membuang nun dan sebagainya. Yang penting tidak mabni.
Yang mabni itu bila fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid mubasyir. Maka mabninya jalan mabni disebut mubasyir antara huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukid tadi langsung bersambung tanpa ada pemisah. Apa? Wajib. Nah, baik. Selanjutnya, halatul i'rab. Kapan fi'il madhi itu, fi'il mudhari itu dalam keadaan mu'rab, berubah keadaannya. Ini ada yang mustaqimul akhir, ada yang mutlaq akhir, ada yang amalul khamsah. Kalau yang mustaqimul akhir, apa menggunakan dhamma, nasab menggunakan fathah, jazm menggunakan sukun. Kalau mutlaq akhir, apa menggunakan dhamma muqaddarah, nasab menggunakan fathah, dhahirah. Kalau jazm fathu farfilan. Adapun al-afalul khamsah ketika rafa subutun nun memakai nun, ketika nasab dan jazm harful khalas. Yang nun binunun gairu taukid mubasara itu mabni atas apa? Nun gairu taukid mubasara. Basyah. Gairu mabni atas apa? Mabni di atas apa? Mabni ada. Kalau mubasyir berarti ketemu langsung huruf akhir ilmu mudhari dengan nunnya. Kalau gairu mubasyir berarti tidak secara langsung bisa antara huruf akhir ilmu mudhari dan nun taukid. Mu'rab atau mabni? Ya mu'rab. Karena saya katakan tadi itu saatnya sama dengan fi'il mudhari tanpa ada nun taukidnya. Ngerti? Ya animu betul. Ya, nah. Baik. Maaf ya. Kecuali kalau ketemu dengan nunul inah. Nun taukidnya ghairul mubasyirah. Tapi juga bersambung dengan nunul inah, nun niswa. Maka mabni sukun karena bersambung dengan nunul inahnya. Bukan karena dengan nun taukid ghairul mubasyirah. Siapa yang kursinya bagus? Ayo. Untuk tulis tasrifan fi'il mudhari. Lughawi. Apa ya? Lafaz apa? Baik. Apa? Yang seanda banyak tu buat itu yang penting lughawi. Lughawi enggak? Hah? Saya cepat tulis. Ayat aja. Namanya fi'il madhi mah. Hanya fi'il mudhari. Apa? Oh ya baru saja. Saya nggak bingung. Ya boleh, tapi kasih harkat lengkap. Pokoknya cukup sampai sini, Pak. Beri ke sana deh. Tulisannya yang rapi. Komposisinya 3, 2. Setiga alinea 3, alinea 3, alinea baru 2 ya. Penting itu. Ada maksudnya itu ya. Pemainin 3. Ada yang ada rokat. Kapan kan?
namanya. Jadi mudhari tanpa sambung dengan tauhid atau ya kasih tauhid. Dilihat ya. Mengetahui kalau dia nunnya kita sedikit atau dalam fi'il mudhari ada nunnya yang ditasdid atau nunnya yang disukun itu nun tauhid. Karena nun jamu muannats salim nunnya mesti apa ini? Di fathah ya. Cirinya itu. Nun tauhid kalau enggak ditasdid ya disukun. Tasdid namanya taqilah atau syadidah. Kalau yang disukun khafifah. Kalau nunnya itu di fathah berarti nun jamak muannats salim. Kalau nunnya di kasrah sana. Halo, salah. Itu yafulna itu salah yafulna. Kalau sekali fathah tetap fathah semua. Yaf'alu apa yafulu? Ainnya itu. Semuanya banyak yang harus yafuluna yaf'aluna. Itu wamunya itu aku satu, kebanyakan kamu. Kalau ada dan ayo ayo akan timbalnya itu saja airnya ya betul. Itu naf'al. Baik, perhatikan. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna taf'aluna taf'alun. Di sini ada yang apa namanya itu mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni adalah yang bersambung dengan nunul inah. Nun jamak muannats salim. Artinya apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inah. Mabni mul. Mana? Amir. Yang mabni ala sukun. Yang mana? Mabni ala sukun. Jangan gini ngomong. Sebut namanya. Ya, apa itu? Ya aduna. Lo. Salah itu. Mana?
Dari mana nih? Yang aluna itu tak salahkan atau yang mabni. Nah, yang disebut mana? Mana Amir? Yaf'alna saja. Jangan dibisiki. Ya, na'am. Ya. Bisa sendiri ya. Mana ini berarti ilmu goreng yang bersambung dengan nunul bina, nun waktu jam salim. Maka ini memberi sukun melalui sukun. Dan seperti mana mungkin. Baik. Kemudian saya rinci lagi. Ya, itu sama seperti ilmu goreng, soal mutakhir, atau kata kalau kosong. Siapa? Termasuk soal mutakhir atau mutakhir atau kata kalau kosong. Soal mutakhir. Berarti ketika rafal bagaimana? Nasab? Kenapa? Sukun. Yaf'al ay yaf'ala lam yaf'al. Itu ya. Yaf'alan sore akhir atau akhir atau al-khamsah. Al-khamsah. Kalau begitu ketika apa? Sebutun nun menggunakan nun. Ketika nasab dan jazm atau yaf'alani apa? Nasabnya ayyam ala. Jazmnya lam yaf'ala. Yaf'aluna. Al-khamsah sama yaf'aluna ayyam alu. Lam yaf'alu. Taf'alu sahih. Taf'alani al-khamsah. Taf'alu تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان أفعال تفعلوا saya nah sekarang tulislah seperti itu tapi sambung dengan nun taukid fakilah. Sampai kasih nun taukid fakilah. Yaf'alu kasih nun taukid. Fakilah itu bertasdid. Ada kaitannya dengan mubashir atau ghair mubashir. Nulisnya yang penting ada tasdidnya dulu. Nah, baik silakan. Jangan dihapus ya. Baik.
Gunung Tauhid semuanya dari atas sampai bawah tanpa terkecuali. Gunung Tauhid itu sambung semua. Lurus katanya ya, dengan bengkok. Kesarkat. Loh, alif nabi mana? Antum punya kaidah tadi enggak? Kalau ada ilmu mudhari bersambung dengan nun tauhid mubasyirah, mabni fathah. Tak boleh. Pokoknya antum mulai saja. Teruskan perjuanganmu. Nah, nanti kita ya. Sanggup. Nah, siapa yang sanggup maju? Coba, sanggup nggak? Nggak sanggup. Awal Ustaz. Siapa yang sanggup maju meneruskan ini? Gak tauhid, ha? Ayo yang sanggup. Sanggup. Apa tuh? Coba mahal, yang penting betul. Masalah bagus tadi itu bukan saya. Yang penting betul ya. Betul jadi kesal kata saya. Betul jangan ditepus. Menghemat waktu ini. Pedol bisa instan. Duh, tak baiklah. Tak sanggup. Tak sanggup. Baik, pusing, tahu nggak? Apa tuh? Tulisannya yang agak bagus sedikit. Kayak manuskrip kuno. Asli. Ya, nah, saya dulu memang
Nggak ada spidol stok ke sini ya. Saya baca yaf'alanna sahih. Yaf'alan sahih. Yaf'alunna sahih. Taf'alanna sahih. Taf'alan sahih. Yaf'alna. Taf'alanna sahih, taf'alan sahih, taf'alunna sahih, taf'alinna sahih. Taf'alinna sahih, taf'alanni, taf'alna. Taf'alanna, taf'alanna. Nah, disitu kita lihat mana saja nun taukid mubasyirah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mabni fathah, mana saja yang nun taukid itu ghairul mubasyirah sehingga tidak mabni tapi mu'rab. Bagaimana sebelum ada nun taukid? Ya, coba yang alamna itu mabni fathah, karena nun taukidnya ya mubasyirah. Yang alani tidak mabni fathah karena mubasyirah. Terus apa pada ilmunya? Subutun nur yang alam al-qamsa yang alunna. Nah, tidak untuk mubasyirah jika subutun nur. Maunya mana itu? Maunya dua.